Nah, setelah saya keluar, eh, papa saya dan kakak saya tuh kaget, kenapa kok saya pucet gitu mukanya. Saya bilang nggak ada apa-apa gitu, yuk kita pergi aja lagi gitu. Nah, mereka mungkin feelingnya udah nggak enak gitu. Akhirnya papa saya dan kakak saya turun, dan mereka lihat sendiri gitu. Anak saya juga pada saat itu masih 8 tahun, lihat sendiri kalau mantan suami saya ada bersama dengan perempuan lain di rumah itu gitu. Tapi kalau saya ngomong ini bukan saya menjelek-jelekan mantan suami saya ya, karena saya sudah mengampuni dia dan kita sudah baik-baik sekarang. Dan karena bagaimanapun dia adalah bapak dari anak saya, jadi saya bukan menjelek-jelekan, saya hanya nge-share tentang pengalaman pribadi saya, fakta apa yang kejadian yang saya alami pada saat itu gitu. Jadi singkat cerita pada saat itu heboh lah gitu, sampai ada Pak RT, ada satpam gitu. Dan puji Tuhan pada saat itu saya tidak menangis sama sekali, meskipun dalam hati saya sakit, mungkin karena saya shock kali ya waktu itu. Saya tidak menangis, saya tidak ngapa-ngapain perempuan itu, saya tidak gampar, tidak jambak, tidak ngapa-ngapain seperti istri-istri yang lain. Kalau ketemu pelakor digampar lah, dijambak lah, diapalah. Tidak terpikirkan dalam pikiran saya pada saat itu untuk ngapa-ngapain perempuan itu. Enggak. Dan saya tahu pada saat itu saya dikasih kekuatan sama Tuhan. Dan saya sampai disuruh sama mantan suami saya untuk ambil tas perempuan itu di mobil, saya ambilin. Dan saya sampai telepon, saya minta nomor telepon orang tua dari perempuan itu, dan saya telepon orang tua dari perempuan itu untuk menjemput anaknya supaya anaknya tidak diapa-apain sama keluarga saya gitu. Sampai sebegitunya. Dan pada saat itu perempuan itu gak ada minta maaf sama saya. Akhirnya saya panggil ngobrol di kamar saya. Saya bilang baik-baik. Saya bilang, kamu udah kepergok kayak gini, gak ada ya merasa bersalah, gak ada ya minta maaf sama saya gitu. Akhirnya dia nangis dan dia minta maaf sama saya. Dan saya bilang, iya, saya memaafkan kamu. Jangan begitu lagi, jangan ganggu suami orang gitu. Singkat cerita, setelah saya telepon orang tuanya, akhirnya perempuan itu dijemput sama orang tuanya. Dan orang tuanya minta maaf dan kita damai pada saat itu. Ditulis ditulis di surat hitam di atas putih gitu. Ada saksi Pak RT, satpam, keluarga saya gitu. Dan akhirnya orang tuanya minta maaf dan saya memaafkan gitu. Cuman nggak langsung pada saat itu mungkin ya, saya sakit hati. Besoknya baru kayak sadar gitu. Saya masuk ke kamar, kunci pintu, saya berdoa, saya nangis pada saat itu gitu. Nggak tahu juga apa yang saya tangisin pada saat itu. Pokoknya saya nangis jadi-jadinya. Dan sesudah itu mantan suami saya bilang, cepat urus cerai secepatnya gitu. Jadi saya yang harus urus surat cerai. Nah,
Akhirnya saya bilang, bikin surat pernyataan bersama bahwa sama-sama menyetujui untuk cerai gitu, bukan saya aja gitu. Hanya bikin surat pernyataan bersama, tapi saya tidak langsung cerai pada saat itu. Saya cerai 1 tahun sesudah kejadian itu, setelah almarhum mertua saya meninggal gitu. Karena saya nggak mau sampai almarhum mertua saya tahu saya cerai pada saat itu, karena beliau sakit-sakitan juga pada saat itu.